Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami di Gotek Aquascape. Kali ini saya mencoba untuk memelihara ikan nila dengan menggunakan sistem RAS atau yang lebih dikenalnya dengan sistem adanya filter. Di sini saya menggunakan media, yaitu diantaranya adalah box container seperti yang saya tunjukkan ini. Ini sekitar volumenya 150 liter. Sedangkan untuk filternya masing-masing menggunakan bekas cat ya, sekitar 20 kilo sampai 18 kilo. Untuk cara kerjanya dari kolam ini adalah air masuk melalui filter yang pertama ini, dimana filter pertama ini saya menggunakan sistem Venturi, terdiri dari beberapa lapis untuk filternya. Untuk paling bawah sendiri saya menggunakan filter saringan plastik seperti ini ya, ini. Kemudian di atasnya saya menggunakan saringan Jepang, saringan ini seperti spons Jepang hitam, saya lupa namanya. Kemudian menggunakan dapron yang berwarna putih, kemudian menggunakan arang, dan yang di atasnya lagi menggunakan batu zeolit. Untuk filter yang pertama. Di filter yang kedua ini adalah filter biologis. Saya menggunakan bioball dan bekas-bekas plastik. Pada prinsipnya adalah di sini adalah sebagai rumah bakteri. Rumah bakterinya agar bakteri bisa fermentasi sisa-sisa kotoran. Di sini saya juga menggunakan untuk sambungan antar filter ini, aliran airnya menggunakan sambungan pipa 3/4. Kemudian di sini saya juga menggunakan nepel drat. Ini yang bagus supaya tidak terjadi kebocoran, sedangkan ini yang biasa untuk nepel dratnya. Tidak lupa dikasih solasi ya, solasi. Begitu juga sambungan yang di sini menggunakan nepel drat. Untuk pembuangannya saya menggunakan stop kran ukuran setengah dim. Menggunakan stop kran untuk pembuangan di filter yang pertama ini, sedangkan yang di filter kedua juga menggunakan
saluran pembuangan juga yang di filter biologis ini. Sedangkan untuk yang ketiga ini adalah pompa. Di sini saya menggunakan pompa dengan spesifikasi pompa DC sebesar 22 watt, aliran sekitar untuk kuantitinya 800 liter per menit. Sedangkan untuk jarak hanya atau ketinggiannya bisa sampai mencapai 5 meter. Ini banyak dijual di toko online. Untuk yang di kolam nilainya sendiri, saya memelihara ikan kurang lebih, untuk awalnya saya isi 50 ekor, beli di balai benih ikan ya. Jadi saya beli dari bibit balai benih ikan. Berhubung kok saya rasa di sini untuk ikannya terlalu padat, 50 saya kurangi kemarin tuh sekitar 14 ekor. Saya pindah di kolam ayah saya karena khawatir saya nanti banyak yang mati karena terlalu padat. Alhamdulillah ya, di sini setelah uji coba kurang lebih ini sudah berumur 25 hari. Ikan nila saya mengalami, ya mungkin karena apa ya, banyak faktor ya, karena mungkin kecilnya tempat di sini itu yang meninggal mati sekitar 6 ekor, tapi tidak langsung secara bersamaan, tidak ya, satu ke satu. Banyak faktor, diantaranya mungkin karena pada sisi sini filter tidak dapat menyerap, hanya di sisi sini hanya bisa menyerap di sini. Kalau di sisi sini kayaknya harus butuh ada arus supaya bisa tersedot sampai di lubang sini. Untuk pipanya yang di sini saya buat seperti ini, pipa panturan yang dari pompanya ya, pompa airnya itu saya buat setengah dim lewat sini. Sebenarnya ini akan saya gunakan untuk sistem aquaponik, karena sistem aquaponiknya belum siap, sehingga sementara saya uji cobakan untuk pelihara ikan aja. Untuk pipa yang ke filter saya buat seperti ini supaya tidak udara bisa masuk, sehingga tidak istilahnya udara yang terjebak, sehingga nanti bisa mengalirnya kurang bagus. Harapannya ikan nila ke depan ini tidak mengalami kematian lagi, karena untuk populasinya di dalam kolam yang 150 liter ini sudah mencukupi untuk ikan yang sudah tersedia yang di sini, sekitar kurang lebih 30 sampai 35 ekor. Ya, ini tujuannya sebenarnya hanya untuk saya konsumsi sendiri, tidak dijual atau untuk bisnis, tidak. Ini juga uji coba
dikarenakan sudah 2 bulan ini saya kerja di rumah dan ya terkadang di kantor sesuai dengan tiket. Daripada nganggur tidak mempunyai pekerjaan, saya menciptakan pekerjaan di rumah atau istilahnya work from home. Jadi ini kerjaan sampingan saya di lahan yang sangat sempit ini ya. Jadi pelihara ikan di lahan yang sangat sempit ini. Untuk pemberian pakannya saya berikan setiap hari ya, pagi dan sore. Awalnya 3 kali sehari, pagi, siang dan sore. Tapi sekarang saya latih untuk pagi dan sore saja. Harapannya adalah ikan supaya lebih lapar sehingga makannya banyak. Karena saya lihat ikan nila ini tidak seperti ikan lele atau ikan yang lain ya. Jadi cukup istilah bahasa Jawanya geragas. Kalau ikan ini hanya biasa saja. Ya mungkin juga tidak terlalu padat juga mempengaruhi, atau arusnya tidak terlalu sehingga ikan santai begitu ya. Coba kalau mungkin arusnya lebih besar, ikannya mungkin istilahnya olahraga ya, sehingga butuh makan banyak ya. Untuk di sini saya juga berikan itu apa namanya, pompa udara untuk oksigen, pompa udara untuk di dalam air, oksigen di dalam air, ketersediaannya oksigen supaya tidak kekurangan. Walaupun sebenarnya pompa yang dialirkan ini saja sudah cukup, tapi ya untuk menambah ketersediaan oksigen lebih banyak itu aja. Karena kita tidak tahu kalau ikan ini sudah besar pasti akan mengalami kebutuhan oksigen yang cukup. Untuk pakannya saya berikan pelet setiap hari ya, dan tambahan fermentasi E4 dengan molase. Ya katanya sih agar ikan lebih lahap dalam makan, atau biar ini kan disitu ada bakteri pengurainya ya di E4 itu, sehingga biar kotorannya terurai, atau juga katanya juga itu supaya tidak bau menggunakan E4. Kemudian kalau untuk makan tambahan biasanya saya kasih sayur ini bisa sayur sawi atau sayur kangkung. Kebanyakan sayur sawi dari hidroponik saya yang kemarin mungkin mengalami sedikit kegagalan, yaitu saya berikan di sini sehingga tidak terbuang sia-sia. Demikian video tutorial saya, atau sedikit mungkin berbagi pengalaman pada rekan-rekan yang ingin juga menggunakan kontainer ini 150 liter ini untuk memelihara ikan nila dalam box kontainer. Ada tambahan juga di dalam sini juga ikan nilanya tidak rata ya, karena dari waktu kemarin beli itu ada yang besar ada yang kecil, sehingga ini
boleh jadi ikan yang kecil ini tidak bisa besar karena persaingannya kalah sama yang besar ya. Kemudian video saya tutorial semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe.